Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters wasik. Oke. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana bro, kalau kita lihat bersama-sama nih dari Bitcoin, Ethereum, teman-teman ya, Bitcoin udah ada sedikit recover lah. Semoga hari ini nanti dia bisa jebol di area 95.000 something ya. Terus kalau kita lihat Ethereum masih koreksi teman-teman, tapi mayoritas nih ya keadaan daripada sektor altcoin teman-teman ya itu recover ya sekitar 95% lah ya recover teman-teman. Nah, sedikit informasi buat kalian semua ya. Di sini banyak ya teman-teman yang spekulasi tentang Bitcoin, bahkan harganya nggak ngotak juga sampai ratusan dolar bro. Semoga itu bisa terjadi. Tapi ya kalau menurut saya pribadi, kalau harganya sampai di area 100 dolar, 150 dolar teman-teman ya, itu nggak dalam waktu singkat. Ya, mungkin 5 sampai 6 tahun ke depan bisa jaja ya. Karena di sini ada kerja keras di belakang Bitcoin ya. Kemarin sempat kita bahas ya, tim sedang apa ya bisa dikatakan untuk menstabilkan harga ya. Core team daripada Bitcoin sendiri itu melakukan buyback ya, itu dari bursa. Kemarin sempat kita bahas itu sekitar 48 jutaan atau sekitar 30 juta US dollar something lah kalau dikuruskan ke dalam dolar gitu teman-teman ya. Itu cukup gede. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menstabilkan harganya biar nggak drop ke bawah lagi. Mungkin kalau tim nggak melakukan buyback ya, harganya udah di bawah 0,6 bro, mungkin di area 0,4, 0,3an di area tersebut. Cuman kalau kita lihat Bitcoin itu masih standby atau masih stabil di area 0,6. Ini menandakan adalah kekuatan ya yang cukup positif bagi Bitcoin teman-teman ya. Kan? Nah, di mana 7 keunggulan daripada Bitcoin ini adalah yang pertama yaitu tentang adopsi dan aksesibilitas globalnya teman-teman ya. Di mana Bitcoin ini ya kalau kita lihat adalah semua orang itu bisa melakukan penambangan melalui handphone daripada Bitcoin. Oke. Jadi beda lah dulu kalau Ethereum kan harus menggunakan ya bantuan-bantuan yang cukup gede gitu modalnya, seperti Bitcoin juga kalau mau nambang juga modalnya gede, tapi kalau di Bitcoin ini teman-teman ya cukup menggunakan HP. Oke. Terus yang kedua yaitu ekosistem blockchain yang ramah lingkungan dan aman. Jadi di sini cukup menarik teman-teman ya. Di mana blockchain daripada Bitcoin itu memanfaatkan Stellar Consensus Protocol atau SCP teman-teman ya, yang memfasilitasi transaksi cepat dan aman ya. Jadi efisiensi waktu dan tentunya keamanan terjaga gitu ya kan. Nah, ya yang berikutnya adalah efisiensi energi. Oke, jadi menjelaskan ya, di altcoin itu menjelaskan efisiensi energi daripada blockchainnya Pi yang akan mendorong pelanggan untuk menggunakannya sehingga mengakibatkan apa lonjakan harga Bitcoin di masa yang akan datang. Oke, seperti ya kan penambangan daripada Bitcoin itu mengonsumsi sekitar 120 TWh per tahunnya ya kan, sedangkan Bitcoin teman-teman ya network hanya mengonsumsi sekitar 144 GWh. Beda ya TWh sama GWh. Nah, di sini berikutnya adalah kepatuhan terhadap peraturan ya. Jadi di sini jaringan daripada Pi Network itu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Know Your Customer atau KYC teman-teman ya, dan Know Your Business atau QYB. Jaringan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang berikutnya adalah transaksi cepat dan biaya gas rendah ya kan. Transaksi di Pi Network itu diklaim dengan transaksinya cukup cepat, ya efisiensi waktu dan tentunya efisiensi biaya ya dibandingkan dengan Ethereum yang mahal ya kan. Nah, fitur keamanan teman-teman ya. Terus ada pentingnya ekosistem Pi juga. Oke, ini juga menarik ya. Apakah jaringan Pi ini bisa melonjak? Jadi jaringan Pi ini diprediksikan teman-teman ya bisa mengalami kenaikan sampai di area 1 dolar dalam waktu dekatnya. Amin, semoga saja ya. Nah, banyak harapan daripada komunitas Pi bahwasanya Pi mungkin terdaftar di Coinbase. Coinpedia telah mencantumkan Pi, sedangkan potensi untuk dicantumkan di Coinbase ya. Ini akan menjadi bullish dan aplikasi hitam dan kuningnya perlu di
diam dan menonton ya. Jadi top 10 upcoming Coinbase listing in 2025 ya. Dimana ada Om, ada Kaspa ya. Kaspa ini mantap jiwa. Oke, ada Ena, ada Picoin juga ya kan, ada SPX, ada Snack, Hyperliquid ya. Terus ada Tel, ada Apu dan ada SKI teman-teman ya. Banyak. Dan dari Pak Elon Musk Parodi juga nge-up ya teman-teman, di mana di sini ada Paus, ada Kaspa, ada Pi, ada Dox ya, dan di sini Coinbase. Oke, yang mana terlebih dahulu nih yang bisa masuk ke Coinbase? Apakah si Paus, apakah Kaspa, atau Pi Network, atau Baby Doge, atau Dox Run ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini gini bro ya, ada sedikit informasi yang notabene ya cukup menarik ya. Di mana Coinbase itu ya itu adalah salah satu exchange yang cukup susah selain Robinhood. Oke, dibandingkan Binance, Coinbase itu jauh lebih susah untuk ngelisting token. Oke, kalau Binance masih mending lah ya dibandingkan Coinbase. Coinbase, Robinhood itu susah banget. Jadi kalau si Picoin ini bisa listing ke Coinbase, wow, pasti ngepam, apalagi langsung masuk ke market spotnya ya. Apalagi masuk ke market spotnya pasti akan mengalami ledakan. Dan di sini menurut CryptoFin BNB teman-teman juga sama aja ya, dimana ada Kaspa, ada WLFI, ada Paus, ada Pi, Pau, Evin, Quark, Baby Doge ya, dan Dogecoin ya, bukan Dogecoin sih, Dog ya, ini dog daripada jaringan Bitcoin kalau nggak salah teman-teman ya. Ada Cat, ada Pit ya, new listing on Coinbase. Oke, semoga saja sih ya teman-teman ya, semoga saja Picoin ini bisa masuk ke dalam platformnya Coinbase, amin. Nah, di sini sih sebenarnya kalau kita lihat dari chartnya si Picoin ya dalam time frame 4 jam bro ya, dia terlihat sangat konsolidasi. Oke, dia tertahan juga di area support ini bro ya, tertahan juga di area support. Bentar kita garis dulu yang ini ya, pakai ini. Di area sini bro dia tertahan nih ya kan. Nah, kalau area ini sampai kejebol, oke dia kan konsolidasi nih. Nah, bisa kalian lihat bener kan ya, dia bermain-main di area tersebut karena tertahan di area supportnya ini ya. Oke, kalau area ini terjebol teman-teman ya, kemungkinan besar nih ya dia masih bisa turun kembali sampai di kisaran harga sini. Oke, dimana di area 0,5 atau di lower low-nya itu bisa di area kepala 39. Kalau area ini kejebol ke bawah teman-teman ya, hari ini kalau kita lihat ya dia sedikit untuk mencoba perlawanan naik. Tapi kalau dia mampu breakout teman-teman dan ngejebol di area konsolidasi, maka next target daripada Picoin itu sendiri adalah di kisaran harga sini. Ya, di area 0,91 itu target terdekatnya bro, dan bisa sampai di kisaran area 1,1 US dollar sampai di kisaran harga 1,19 ya. Kalau ini bisa ke breakout teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan kalau Picoin itu mampu mempertahankan kinerja di area 1 dolar, nice kenaikan berikutnya bisa terjadi mungkin sampai di area 2 atau 3 dolaran gitu bro ya. Semoga saja sih Picoin ini kuat ya. Ini sebenarnya kalau area konsolidasi seperti ini itu tinggal menunggu momentum aja ya, atau tinggal menunggu news. Oke, tinggal menunggu news teman-teman, dimana kalau ada ya, kita tahu lah tim daripada Pi Network kemarin sempat kita bahas juga kan, ada buyback sekitar 48 juta Picoin ya. Semisal tim core-nya ya, core-nya Picoin ini teman-teman mengatakan oke, yang kita beli akan kita burning. Wah, otomatis di sini teman-teman ya akan ada efek yang cukup mantap jiwa nih untuk kebangkitan Picoin ya. Nah, salah satu tindakan yang cukup menarik adalah tim itu mau melakukan buyback dan mempertahankan price-nya tetap bertahan di area 6 dolaran biar nggak dropping ke bawah gitu teman-teman ya. Semoga buyback tersebut teman-teman ya itu dilakukan terus-menerus. Ya syukur-syukur ada mekanisme burning yang diterapkan oleh Pi Network. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Pi, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.